Pottery atau tembikar adalah salah satu seni dekoratif tertua dan paling luas. Pottery adalah benda-benda yang terbuat dari tanah liat dan dikeraskan dengan suhu yang sangat panas. Benda-benda yang dibuat juga sangat beragam, mulai dari cangkir, piring, mangkok, vas bunga, hiasan, dan lain sebagainya. Pottery pertama di dunia ditemukan di provinsi Hunan, China, yang berusia antara 15.400 hingga 18.300 tahun yang lalu. Hingga saat ini, pottery terus mengalami perkembangan, baik dari segi motif maupun fungsinya. Halo guys, aku udah sama Kak Nabila. Aku udah sampai juga di studionya. Boleh masuk Kak? Boleh? Yuk, masuk yuk. Jadi ini apa nih Kak? Ini teras yang berlaku sebagai studio, Oh, teras rumah yang berlaku sebagai workshop. workshop. Oke. Jadi aku naruh tanah yang besar di sini, sama di samping ada tungku juga. Oke. Ini apa? Ini kick wheel, jadi ini meja putar yang cara operasinya ditendang. Gitu. Oh, jadi manual. Manual. Oke. Terus Terus ini ada- hasil apa? Iya, ini ya hasil yang belum diambil. Oke. Mari kita masuk. Di sini ada aku taruh meja buat kadang-kadang aku terima murid buat Oh, ini namanya juga. Iya. Ini buat nama-nama tuh, saudara Banyak ya tulisannya ya. lumayan. Oke. Mulai dari kapan sih Kak studionya ada? Dari 2017 pertengahan. Iya, itulah. Oke. kira-kira. Wow, ini tempat Kak Nabila buat kalau udah jadi ya. Ini ruang tamu. Oke. Iya. Oke, jadi ini juga sebagai tempat ini ya Kak ya, buat tamu-tamu. Iya, jadi tadinya ini buat galeri aja sih, cuma lama-lama enakan berdiri di dalam daripada di luar. Oke, ini apa Kak? Oh, ini meja elektrik, meja putar elektrik. Oh, sama kayak yang sama. di dekat. Jadi aku punya dua, yang satu manual, yang satu elektrik. Enakan pakai yang ada pakai manual sih Kak? Sama aja sih, cuma kalau manual ditendang, ini muter otomatis. Oh, pakai listrik ya langsung. Pakai listrik. Ini juga ya hasil-hasilnya. Ini ya, jadi berapa sisa-sisa hasil yang belum dibawa ke Iya saya. Kak. Oh, ini dulu aku pernah ikut Inacraft, terus ikut penjurian Inacraft Awards, ya menang di 2002 ya. Wah, Dalam keren ini juga. material keramik. Oh, Itu di 2018. Oke. Ini aku lihat banyak ya Kak stok buat piring. Iya. Ini Kakak juga suka melukis ya? Enggak. Jadi dulu tuh aku sambil ngajar sekolah seni gitu. Jadi ada kelas paintingnya, itu aku suka ikut-ikutan kelasnya. Oh gitu. Tapi ini ada karya temanku juga. Yang mana? Yang punya Kakak yang mana? Yang punya aku yang ini, mana lagi? Ini gak tahu. Itu bukan ini temanku yang bikin. Oh, oke. Ini juga ini ya punya Kakak ya? Iya, ini ya. Ini yang kemarinnya yang tadi. Inacraft ini ya. Inacraft Awards. Ini semua masuk orang Kak? Iya, Kompas. Pas masuk Inacraft ini sih. Oh, jadi langsung diangkat sama Kompas. Sebelumnya justru. Oh, sebelumnya. Ini juga batu-batu ini. Ini mamaku, jadi aku kan berdua ngajarin studio ini sama mama. Jadi mama bikin juga, aku bikin juga. Jadi ya kita ada berdua, ada tangannya lagi. Ini kayak batu-batu kristal. Iya, aku juga kurang paham aku yang suka ini. Bagus sekali. Terus di sebelah ada apa Kak? Aku taruh tungkunya di sebelah. Oke, sekarang kita ke bagian Sekarang tungku. ke area tungku. Boleh duluan Kak? Boleh. Jadi dari sini di sampingnya teras ada area tungku yang Wah. dipasangin atap. Ini juga hasil yang Kakak buat ya? Ini belum dicat? Belum, jadi yang baru dibakar sekali biasa aku simpan di sini. Terus nanti di glaze, dicat, diwarnain, baru nanti masuk ke dalam. Oh, dibakarnya 2 kali? Bakarnya 2 kali, bener. Oh, jadi ini baru sekali bakar, Baru abis itu sekali diwarnain dulu? Diwarnain dulu dan di glaze dulu. Terus nanti Di glaze-nya tuh dipernis gitu? di glaze tuh yang bikin Mengkilap. glossy ya, mengkilap. Ya, dipernis Kak, kalau bahasa. Oh, boleh dipernis. Dipernis. Ini juga yang udah? Ini yang udah jadi, ini yang udah jadi. Oh, udah bakar 2 kali? Udah, ini udah bakar. Oke. Terus ini di dalam lagi ada yang bakar Di ya? dalam aku lagi bakar. Kalau mau ngintip sih ada lubang ngintipnya. Apinya kelihatan kayak gini. Oke. Kemudian itu kalau bagian belakang juga buat simpen-simpen. Iya, itu buat simpan-simpan aja sih. Karena barang keramik mau nggak mau banyak Iya sih, numpuk-numpuk. pasti. Jadi sebagai gudang. Oke.
Terus ini cat-catnya gitu ya Iya, kak? cacatnya. Sebenarnya kalau buat yang glaze-nya itu sebenarnya di depan sih tadi untuk di bawah meja. Ember-ember putih itu Nah itu pilox yang buat. enggak, bukan. Oh bukan. Itu buat dinding-dinding aja kalau pilar. Kirain buat. Tapi kita nggak ada yang pakai pilar di sini. Kita nanti dibakar nanti meledak kalau gitu. Oh iya benar juga sih. Halo guys, sekarang kita mau buat tanah liat dari dengan teknik apa kak? Teknik hand building namanya. Hand building. Apa itu hand building? Jadi ya basically kita membuat clay pakai tangan gitu. Simpelnya Oke. gitu. Jadi semuanya menggunakan tangan. Sebenarnya sih ada beberapa tools yang dipakai, cuma sebenarnya bisa di replace dengan mudah pakai alat-alat yang ada di rumah atau pokoknya toolsnya nggak banyak deh, maksudnya nggak perlu pakai kayak puter atau apa gitu. Teknik yang paling simple. Pokoknya ini teknik yang paling gampang untuk pemula begitu. Ya betul. Oke, boleh. Jadi biasanya kita nyimpen tanah liat dalam bongkahan gitu di dalam plastik. Kita lihatnya masih belum bagus banget ya? masih belum diulenin. Jadi nanti kita perlu belajar ulenin dulu sama sayanya supaya siap dipakai. Nanti kita mau pakai ini. Ini. Terus apa lagi tuh set ini. Terus kita yang pasti dipakai tuh ini jarum. Jadi jarum tuh kita pakai biasanya buat potong atau buat bikin gores atau garis-garis gitu. Ini kalau misalnya nggak punya ini di rumah mungkin bisa pakai gigi, terus pakai pimpel aja sih. Terus apa lagi ya? Tools ini sama tools ini. Biasanya sih kalau baru bikin studio di rumah ini kayak tools yang Wajib dibeli. iya kayak Wajib dibeli. basic lah. Oke. Pertama kali beli ini. Jadi ini sebenarnya kayak perpanjangan tangan kita gitu. Oke. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau nempel handle pakai jari bisa sih, cuma kayak terlalu kecil detail. Jadi pakai ini untuk ngebantu. Lebih gampang pakai yang itu. Terus gitu. ini buat kayak carving gitu. Di cutting gitu. Iya buat kerik. Di kerik Bener-bener gitu ya? teknik kerik gitu. Untuk dekorasi. Oke. juga. Berarti Itu aja tiga sih, ini Pak. yang paling basic kalau misalnya kita mau mulai kak. Sama ini deh, kuas deh kuas. Kuas tapi ya cuma buat nambah-nambahin air biasanya. Oh. Gitu. Sama air. Oh iya, air sampai lupa ya namanya juga. Oke. Oke, airnya. Sekarang kita akan membuat cangkir Ya, kita mau bikin ini hari ini ya, kayak bikin cangkir dulu. kecil. Mau pakai handle boleh, kalau misalnya nggak mau pakai handle juga bisa. Ini variasi lain yang tadi kita lihat bikin part. Jadi dia pakai teknik pinch juga, cuma dibalik. Oh, oke. Jadi kan, ya kayak tapi apa dibalik. Iya, Oke, terus variasi. dibawa. Tapi bentuknya basically kayak gitu. Oke, kita belajar dari ngulanginnya dulu. Oke. Ini aku boleh pegang? Boleh. Gimana rasanya? Lucu ya, kayak lilin-lilin itu loh yang Ya, buat mirip. anak-anak SD. Tapi kalau lilin itu dia dari minyak. Oh, Jadi penyapunya minyak, makanya lengket kan? Iya. Kalau kalau di lantai itu mama suka mati. kalau ini air. Nah biasanya aku ini pakai suka berdiri. Oh, buat ngerapihin ya. oke, kita ngerapihin. Jadi ini kan kalau dilihat tadi pas aku potong nih, Iya. ini banyak udara nih di dalamnya. Kita mau ngilangin udaranya dengan cara apa tadi? Diulenin. Gulung. Iya diulenin. Oh, diulen. bahasa Indonesia belum. Ulen juga bahasa Indonesia sih. Jadi caranya kita pencet ini, lalu pakai tangan kanan. Oke, kayaknya aku mau mulai aja susah Iya, banget. nggak apa. Jadi ini juga pas pertama kali aku belajar, Susah banget ya. bisanya tuh setelah sebulan 2 bulan. Jadi wajar Jadi ya. kalau nggak bisa nggak apa-apa banget. Oke, jadi sekarang kita potong untuk bikin size-nya yang paling enak digenggam tangan. Jadi nggak usah gede-gede. Ini buat motongnya. Terus kita bikin bentuk bola. Oke, berarti aku akan potong Ya. juga. Segini. Boleh? Motongnya aja saya nggak bisa. Tarik. Yap. Oke. Oke. Lumayan. Kalau misalnya mau belajar pottery, Ini. nah ini harus dipelajarin dulu. Oke. Aku nggak bisa bilang ini gampang, tapi harus dipelajarin. Pelajari. Harus bisa sebelum Lanjut, belajar teknik-teknik next lainnya. level. Teknik lainnya kayak istilahnya ngebantu gitu. Oke. Ini paling dasar. Oke. Pegang pakai tangan kiri. Tidak nggak? Enggak. Enggak. Oke.
kita mulai dengan bikin bolongan. Jadi tengahnya boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol. Jadi didorong aja di tengah. Gitu. Oke, terus masukin pakai jempolnya. Jadi ini nanti jadi bagian bibirnya kan. Oke, iya. Ini dasar. Iya. Jadi kita kayak balik gini, kita pencet dulu bagian si dasarnya. Pakai jempol sama jarinya kayak gini. Jadi kita pinch, terus tangan kirinya putar. Pinch, putar. Pinch, putar. Yap, bagus. Pelan-pelan. Jadi kita tipisin claynya. Kita ngapain lagi nih Kak? Jadi kalau udah jadi kayak gini, ini kayak base-nya aja gitu. Oke. Nanti kita rapiin dulu. Kayak misalnya pinggirnya nggak rata, kita mau ratain dulu. Terus baru nanti kita pasang handle-nya. Oke. Dari pola. Nah, Kita sekarang mau pakai alat itu, oke. namanya bending wheel. Jadi yang hitamnya aja yang di atas. Ini di tengah. Terus tadi aku mau pakai jarum. Jarum. Jadi kita mau potong karena ini punya aku juga nggak rata kan. Ini sambil putar, kita boleh tipis-tipis. Oh. Itu kalau dorong ke dalam. Wah. Iya. Nanti tinggal kamu rapisin, pinggirnya mau di pinch lagi boleh, atau tinggal di dulu, putar. Kurang bawah. Jadi dipotong-potong. Jempolnya adalah jempolnya ada handle-nya. Ya, handle-nya. Kalau udah tinggal di bengkokin ini dibentuk. Itu cukup. Terus ini kan banyak kepanjangan dipotong. Ini juga jadi. Kita bentuk dulu. Oke. Beres-beres. Ini ada yang mau ditempelin tanah liatnya. Jadi kalau bahasa Inggris core and slip. Jadi di bagian yang mau ditempel kita kasih garis-garis ini. Di bagian sini juga. Terus ini kita kasih air. Boleh pakai kuah atau boleh pakai jari juga. Tinggal ditap-tap aja. Nah, terus caranya ini pegang dari ujungnya. Terus kita dorong ke bagian yang mau ditempel. Tahan di dalam. Agak ditekan. Oke. Supaya masih ingin nempel. Kita udah yakin ini nempel, baru si bagian yang kita rapiin. Silahkan dicoba. Nah, bagusan mana guys? Ini punya aku, ini punya kakaknya. Ini apa yang bagus? Pottery yang sudah mengeras dan melalui proses 1 kali pembakaran akhirnya diberi warna. Pemberian warna dilakukan dengan cara mencelupkannya ke dalam cat yang telah disediakan. Setelah itu, pottery siap untuk melakukan proses pembakaran 1 kali lagi. Oke guys, sekarang kita mau ngapain Kak? Ini aku mau bawa ke dalam ke tungku, area tungku. Oh, Ada kita mau nyusun ke dalam tungkunya, terus kita bisa bakar. Kita mau bakar ya? Kita mau bakar. Kak, jalannya pampas. Oke.
Jeblos. Sebenarnya sebagian udah aku susun sih. Wah, udah juga ya, Kak? Oke, jadi gimana? Oh, masih ditahan. Iya. Dah, oke aman. Gimana nih, Kak? Aku bawain ya. Boleh. Satu lagi. Jadi ini kan apinya gede banget nih. Kita nggak perlu segede ini. Kecilin aja dari sini. Jadi karena ini udah bakar kedua, misalnya udah setengah matang si barang-barang yang tadi kita warnain. Aku nyalainnya pakai 4 api. Guys, sekarang aku mau tanya-tanya nih sama Kak Nabila mengenai studionya. Kak, ini kapan sih mulainya? Jadi pertama kali itu mulai di tahun 2017. Itu pertama kali belajar. Oke. Terus sambil bikin-bikin, terus mulai aku jual, aku taruh di sosial media, kasih tahu ke teman-teman, bikin account terpisah gitu. Tuh mulai di Agustus kayak pertengahan tahun gitu. Cukup lama ya, Kak? Lumayan sih, karena proses belajar motor itu agak panjang ya, jadi kayak nggak cuma bikin doang, tapi ada yang bakarnya, pokoknya prosesnya tuh panjang. Jadi kayak untuk kayak ngemasterin lah istilahnya, itu panjang banget sampai bisa pede untuk menjual tuh agak lama. Jadi kayak baru kita mungkin udah 7 bulan 8 bulan baru pede bikin account terpisah gitu untuk jualan, baru mulai aktif tuh ikutan bazar, ya pokoknya jualan online kayak gitu. Terus sebenarnya awal mula kakak mau buat tuh alasannya apa sih, Kak? Awalnya tuh diajakin mamaku. Jadi ini pertama kali studionya di setup sama ibu aku. Terus jadi dia pertama kali yang belajar keramik, dia tertarik gitu belajar tanah liat. Aku tadinya nggak tertarik. Terus karena di satu momen dia berhenti produksi gitu, jadi kayak minta aku buat lanjutin, karena aku basicnya aku anak desain. Arsitektur sih sebenarnya. Arsitek. Bukan desain sih, arsitektur interior. Jadi menurut mamaku kayaknya aku kalau untuk yang desain oke lah, apalagi masih yang interior gitu, dan perintilan. Ya, benar. Jadinya kayak ya udah, aku disuruh belajar gitu. Akhirnya dikenalin sama guru yang waktu itu aku belajar dari awal 2017 itu, baru dia kayak ternyata motor itu menarik loh gitu. Jadi kayak akhirnya ngejalanin sendiri gitu.
Oke, jadi awalnya perjalanan awal si studio ini kayak gitu ya, cukup panjang ya Kak ya? Sampai akhirnya bisa benar-benar sekarang ramai loh guys ini kalau kalian lihat. Kak, apa sih suka duka yang dihadapi saat menjalani studio ini hingga akhirnya bisa seperti ini gitu? Kalau sukanya sih lumayan karena ibu aku udah mulai duluan, jadi aku ini udah ada semua, jadi aku udah tinggal nyemplung doang. Tinggal jalanin aja. Tinggal jalanin doang, jadi udah cuma tinggal belajar doang. Jadi aku nggak ada yang kayak harus beli apa nih, harus nyiapin apa nih gitu. Kalau dukanya sih sebenarnya di awal di tahun itu ya 2017, 2018, pottery masih belum seperti sekarang ya. Iya benar. Jadi kayak masih banyak yang belum tahu, terus jadi kayaknya kayak ini apa sih gitu, kayak apaan sih bikin keramik, Iya. bikin ubin gitu, jadi kayak satu hal yang baru Emang gitu. serius dibilang bikin ubin Iya gitu kan, Kak? keramik kan ubin kan Iya taunya. sih, benar sih. Terus ya karena latarku arsitektur, dia bisa dijudge sama orang-orang, apalagi keluarga kan, kayak kalau kan arsitek ngapain sih, malah jadi bikin keramik gitu, lu bikin keramik ngapain sih kayak gitu. Terus kalau kayak tantangannya dalam menjalani apa? Sebenarnya karena hitungannya aku masih terus sih, jadi kan paling baru 3 tahunan. Menurutku aku belum terlalu sejago itu sampai kadang-kadang jadi kalau misalnya nerima pesanan itu kadang jadi challenge sendiri sih, kayak bisa nggak ya gue nyelesain ini dalam batas waktu tertentu, atau nggak kayak orang bikin apa minta custom, bisa nggak ya bikin bentuk yang dia mau gitu, itu sendiri masih kayak perlu belajar tekniknya lagi gitu. Padahal udah 3 tahun tapi masih perlu Iya, banyak ya karena Kak? menurut aku ini apa ya, kayak ilmu yang skill gitu loh, jadi harus terus Learning by diasah. doing. Jadi kayak mungkin sekarang aku udah bisa bikin bentuk simple tuh, tapi nanti bikin vas atau apa itu kayak next level gitu. Ya padahal udah 3 tahun guys. Terus pottery untuk kakak itu seperti apa? Apa ya, awalnya sih dulu tuh awalnya aku tertarik pottery itu karena dulu kan gara-gara aku belajar arsitektur kan. Arsitektur tuh apa namanya, kayak kompleks, banyak pihak yang dilibatkan. Nah, sedangkan ketika aku kerja di pottery ini, aku bisa nyelesain semuanya sendiri, dari setting tanah liatnya sampai blokarnya. Jadi tuh kayak bikin satu proyek yang prosesnya benar-benar aku sendiri yang nyelesain gitu. Itu jadi kayak bikin satisfaction yang beda gitu. Jadi dibandingkan bikin proyek lain gitu. Ketika hasil juga kayak punya gue nih. Iya, benar-benar dari awal Punya sampai gue akhir. nih gitu Gue kayak. sendiri yang Gue bikin yang gitu. jalanin dari awal. Benar, Terus benar. bagaimana kakak bisa berekspresi melalui pottery? Ekspresi ya, sebenarnya karena aku hitungannya aku selalu menganggap diriku masih belajar. Jadi kalau misalnya aku nyari apa namanya idea gitu di Pinterest kah, di YouTube kah, di Instagram kah, itu sendiri jadi ide, terus jadi apa namanya, aku masih belajar, oh gini orang tuh ada yang bikinnya kayak gini, jadi kayak aku sambil explore kayak gini juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang ekspresi lebih ke masih belajar sih, jadi kayak coba berkarya gitu dengan belajar. Terus harapan kakak ke depannya studio yang sekarang kakak punya ini apa? Sekarang kan kalau dilihat studionya masih di depan rumah, di teras rumah. Pengennya sih nanti punya studio terpisah yang benar-benar. Jadi aku bangun pagi berangkat ke studio gitu. Emang itu impian semua orang sih, punya kayak gudang sendiri apapun itu. Iya benar, kayak warehouse lah atau apa gitu ya. Contoh-contoh juga nggak apa-apa, bikin tempat ya. Sebenarnya enak juga sih di rumah, karena aku bisa kerja sampai malam gitu kan. Bener sih. Cuma ya pengen aja terpisah gitu. Tetap loyal, lebih profesional gitu nggak sih Kak? Nah guys, gimana acara kita hari ini? Seru banget kan? Pasti kalian mau ikutan buat juga. Kalau misalnya kalian mau buat, bisa hubungi kakak di mana? Di Instagram @nabila_dani_studio. Aku cantumin di sini ya. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.